Shalom semua. Hari ini saya mau sharing tentang hidden place-nya Tuhan. Ya mungkin hari ini kamu tuh yang merasa bahwa ini udah waktunya aku timbul atau udah saatnya ya aku tuh tampil saat aku bersinar ya atau mungkin yang lain-lain saudara lah. Pokoknya kamu tuh ingin wow, tapi ya ternyata nggak ada jalan, nggak ada pintu yang terbuka dan seakan-akan saudara kamu tuh merasa bahwa Tuhan tuh nggak berkenan ataupun mungkin kamu tuh berpikir bahwa Tuhan tuh tidak support ya, tidak mendukung. Nah, itu kamu sebenarnya lagi berada di hadapan Tuhan. Karena saya pun juga pernah mengalami hal sama ya. Waktu itu kenapa Tuhan kok begini, kenapa Tuhan kok nggak ada jalan Tuhan, kenapa nggak terbuka-buka Tuhan. Ya di situ ya Roh Kudus ya bilang bahwa kamu sedang disembunyikan sama Tuhan. Disembunyikan itu bukan berarti Tuhan tuh nggak mau Tuhan nggak mau angkat kamu ataupun buat promosikan kamu saudara, enggak. Tapi karena Tuhan tuh tahu saudara kamu tuh belum siap ya. Roh kamu, iman kamu tuh perlu dibentuk sama Tuhan, dan jiwa kamu tuh, karakter kamu juga harus diberesin sama Tuhan. Nah, di hadapan ini saudara itu tempat pembentukan yang Tuhan. Jadi bukan tempat Tuhan tuh ngumpetin kamu terus nggak mau kamu tuh naik, nggak saudara. Dari Tuhan tuh bukan menghalangi kamu, intinya dari Tuhan tuh sedang menjagai kamu. Karena baik lagi bagi Tuhan Yesus tuh keselamatan anak itu nomor satu. Tuhan Yesus tuh keselamatannya nomor satu saudara bagi Tuhan. Kita lihat bagaimana saudara bangsa Israel ya sekarang hidden place di padang gurun ya, yang menurut saya itu lama banget 40 tahun ya, karena tengkar tengkuk sombong. Orang sombong tuh sangat sulit saudara dibentuknya karena sulit diatur ya orang sombong. Terus Yusuf ya 13 tahun mengalami pembuangan, mengalami di penjara juga. Terus Daud juga ya begitu dapat profet diurapi jadi raja, prophetic vision dia Tuhan, tapi nggak langsung jadi raja tuh, harus ngalami ya pembuangan juga diubur bersama mertuanya, banyak hal saudara. Dan tapi itu semua sebenarnya prosesnya Tuhan saudara, itu hidden place Tuhan, bagaimana Tuhan tuh sedang memperlengkapi mereka ya. Nah jadi di hidden place ini sama Tuhan tuh iman kamu tuh sama Tuhan diteguhkan, dibuat firm, kuat ya. Jadi ya saat Tuhan angkat kamu ya, sudah waktunya Tuhan angkat kamu saat eh, kamu udah di atas, karena begitu banyak saudara nanti kamu harus mengalami peperangan ya, peperangan secara roh juga, peperangan dalam panggilan kamu itu ya. Kamu mungkin ketemu dengan hal-hal yang masalah kondisi ya mungkin buat kamu tuh tertekan ya. Nah di situ iman kamu kan yang bekerja, mungkin kamu harus mengalami kondisi kosong ya. Nah di situ kan banyak, banyak sekali sudah banyak banyak Tuhan akhirnya imannya itu ya tanggal ya, akhirnya ya makanya perlu namanya hidden place itu saudara. Tuhan tuh kuatkan nih iman kamu, Tuhan teguhkan iman kamu ya. Bangunan sudah kita tahu ada yang firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang bangun rumah tuh di atas batu ya, ada di pasir ya. Jadi ya rumah sebesar apapun, sebagus apapun ya, tapi kalau dasarnya itu nggak kuat itu ambruk, hancur. Bahkan kan angin ya, dia firman itu mengatakan anginnya itu hancur saudara. Nah maka Tuhan kuatkan iman kamu dulu. Jadi ya karena saat Tuhan angkat kamu itu bukan berarti itu sudah selesai proses, no, justru di situ tantangan lebih besar saudara. Maka Tuhan tuh godok iman kamu, dan terus roh kamu tuh didewasakan ya, roh kamu tuh didewasakan. Jadi ya, jadi yang roh yang kamu tuh yang anak-anak rohani ya, yang bayi rohani yang terus ngambekan ya, nggak terimaan, terus yang pokoknya yang anak-anak lah, anak-anak rohani saudara, sama Tuhan didewasakan. Nah ini penting namanya pimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mendewasakan kita saudara, bukan perasaan pikiran kita, bukan jiwa kita, tapi Roh Kudus. Nah itu ya dengan firman Tuhan ya segala macam, tapi perlu nanti pimpin Roh Kudus. Karena baik lagi saudara, ini yang satu hal untuk pernah ajari sama saya, berkat anak-anak roh berkat anak-anak rohani sama orang dewasa rohani itu beda. Kita contoh seperti ini aja lah, anak kecil nggak mungkin kita kasih uang 1 miliar, nggak mungkin dong ya, paling permen atau wing atau mungkin duit ya, uang 5.000 ya. Jadi seperti itu saudara, makanya roh kita perlu didewasakan sama Tuhan, roh kita perlu didewasakan, jangan kita anak-anak ya. Bahkan ya nanti ya kedatangan Tuhan juga ya mempelai, kita seperti mempelai perempuan Tuhan. Orang menikah itu saudara itu cukup umur ya, tapi kalau kamu anak-anak rohani ya, ya jadi mulai hari ini ya berikan dirimu didewasakan roh kamu, itu dipimpin sama Roh Kudus. Nah nanti situ kamu juga dimatangkan tuh bawa roh kamu, kasih sukacita dan sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kalau lembutan dan penguasaan diri ya. Jadi ya betul tuh dimatangkan saudara. Jadi dewasa itu bukan soal usia ya, dewasa itu soal bagaimana buah-buah roh kamu itu matang ya. Terus juga di hadap Tuhan ini saudara, jiwa kamu tuh diberesi, karakter kamu, cara pikir kamu, perasaan kamu ya, emosi kamu nih sama Tuhan tuh diberesi ya. Jadi bukan lagi gaya kamu, bukan lagi
sifat-sifat yang buruk kamu tuh, cara pandang kamu yang pesimis segala macam, atau mungkin yang urak-urakan cara ngomong kamu segala macam, atau tuh diberesin saudara ya. Nah makanya penting namanya hidden place ini. Dan hidden place ini saudara yang saya mau sharing juga paling penting itu kerendahan hati di hadapan Tuhan, belajar mengalah sama Tuhan ya. Jadi mungkin Tuhan proses kamu sesuatu yang mungkin yang bagi kamu tuh gak enak saudara, tapi ya Tuhan mau kamu lakukan itu, ya kamu belajar mengalah sama Tuhan. Oke Tuhan, ya kerap kali ya Tuhan yang ngalah sama kita ya, karena manusia itu adalah free will, kena bebas. Jadi kerap kali kita ngotot sama Tuhan, aduh Tuhan nggak mau, Tuhan nggak enak, oke ya kan mau akhirnya ya lama. Semakin kamu mengalah ikut sama Tuhan, rendah hati ya, nurut sama Tuhan, itu cepat saudara, cepat kamu akan dibawa naik sama Tuhan itu cepat. Jadi belajar mengalah, belajar rendah hati sama Tuhan, terus belajar taat ya, lakukan firman Tuhan. Dan saudara, ini sebenarnya yang menurut saya paling manis, ini yang paling berharga saudara, karena balik lagi ya, yang Tuhan mau dalam hidup kita itu hubungan dan pengenalan akan Dia. Itu yang menyelamatkan kita saudara, bukan mujizat. Mujizat itu hanya membuat hati orang itu percaya sama Tuhan, tapi ya keselamatan kita itu mengenal Yesus ya. Ya itu terlalu panjang lah kalau dibahas saudara. Jadi intinya ya, mengenal Yesus tuh saudara yang paling berharga. Pribadi Tuhan Yesus itu lebih berharga. Dan di sini kamu belajar bagaimana intim sama Tuhan, karena situ kamu bener, kamu sama Tuhan aja sendiri. Kamu tuh sering nanya sama Tuhan ya, kayak saya gitu kan, ini Tuhan gimana ya, belajar Tuhan ajari caranya Tuhan. Di situ saudara saya ngalami bagaimana Tuhan Yesus tuh baik banget. Dia tuh selalu ngasih tahu, ngajari begini caranya, terus ini loh, terus Tuhan juga koreksi saya ya. Di situ mengalami kasihnya Tuhan itu. Makanya firman Tuhan mengatakan, belajar daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan kita tuh seperti itu saudara, itu penyayang. Dia tuh kalau kita salah ya, dia tuh kalau atau menghakimi kita atau membuang kita, enggak saudara. Dia tuh Allah yang penuh kasih, dia tuh Allah yang Bapa yang baik banget. Nah jadi ya sebenarnya paling berharga itu saudara, di hadapan itu kita ngalamin Tuhan ya, kita ngalamin pribadi Yesus, kita dekat sama Tuhan. Nah jadi ya baik lagi saudara, hidden place ini bukan berarti, makanya ya hidden place ini ada namanya kairos sama kehendak Tuhan ya, waktu Tuhan sama kehendaknya Tuhan. Nah Tuhan tahu kok waktunya, oh ini anak udah siap ya, kira ya udah. Jadi bukan penilaian kamu, bukan penilaian dunia, tapi penilaiannya Tuhan. Nah jadi makanya orang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang pilihan Tuhan saudara itu hanya masalah waktu kok ya, karena orang yang pilihan Tuhan itu mempunyai daya daya tahan yang begitu kuat pada setiap prosesnya ya. Tapi orang yang bukan orang pilihan saudara, dia tuh manye-manye, dia tuh orang yang gampang ngeluh ya, sama kayak bangsa Israel lah. Walaupun dipanggil ya untuk suatu panggilan yang luar biasa saudara, kira ya sebagai masa dari mereka tuh gak masuk, hanya 2 orang aja saudara, dan yang di bawah umur 20 tahun. Jadi orang-orang yang dipanggil pertama untuk visi prophetic vision Tuhan itu gak masuk. Bayangin, karena apa ya, karena itu mempunyai iman yang nggak ada daya tahan saudara, nggak ada daya tahan, dan itu ya takut sombong. Nah tapi kalau orang pilihan Tuhan saudara ya, kamu akan cari apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang maunya Tuhan. Jadi ya kamu akan mengerti saudara bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau itu sebenarnya ikuti cara Dia, ikuti jalannya Dia, ikuti peraturannya, ketetapan Dia. Maka saya suka tuh kitab Mazmur, Daud tuh mengatakan, telah aku condongkan hatiku untuk mengikuti ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai pada saat terakhir. Jadi di hidden place itu saudara, Tuhan tuh sedang bentuk kamu intinya. Jadi ya mungkin saat hari ini kamu tuh seperti jalan tertutup ya, ataupun tidak ada pintu terbuka, Tuhan tuh sedang menjaga kamu, Tuhan tuh sedang bentuk kamu. Itu saja pesan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.